Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat sendiri atau mengetahui suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan kesaksian berarti keterangan, pernyataan yang diberikan oleh saksi. Bersaksi berarti menyatakan, mengaku dengan sesungguhnya suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Tujuannya supaya saksi bisa memberikan kesaksian yang sebenarnya dan bisa dipercaya. Ini merupakan suatu kebenaran. Seorang saksi yang sungguh mengalami suatu peristiwa dan memberikan kesaksiannya dengan jujur, pantas untuk dipercaya. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, hal itu berarti selalu ada hubungan yang erat antara kesaksian dan kepercayaan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang kesaksian. Bacaan pertama, bagaimana Petrus dan rasul-rasul memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengarkan
tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian tentang Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, para rasul yang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama karena telah memberikan kesaksian bahwa Yesus sungguh sudah bangkit dengan tidak takut dan gentar. Sedikit pun mereka tidak sungguh-sungguh menunjukkan keberanian, walaupun mereka dilarang dan diancam untuk tidak mengatakannya. Tetapi mereka tetap tidak bisa di-stop untuk mewartakan karena mereka sungguh percaya dan menjadi saksi akan kebangkitan itu. Mereka mengatakan akan lebih taat kepada Tuhan daripada perintah manusia yang melarang mereka. Sedangkan dalam bacaan Injil disampaikan kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus bahwa Yesus berasal dari atas dan Yesus adalah utusan Allah, dan kepadanya Allah telah menyerahkan segala sesuatu. Perkataan Yesus itu adalah sabda Allah sendiri. Kesaksian yang dibawa oleh Yohanes sungguh terpercaya, karena Yesus juga memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Yang dimaksud oleh Yohanes adalah kesaksian Yesus tentang Bapanya dan tentang semua yang diajarkannya. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepadanya. Namun dikatakan, siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pantas bersyukur kepada Allah Bapa yang telah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan wafat dan kebangkitannya. Dan kita bersyukur juga Allah telah memilih para rasul untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus itu dengan gagah berani, karena mereka percaya bahwa kesaksian mereka itu adalah suatu kebenaran. Inilah teladan bagi kita untuk kuat menjadi saksi. Semoga kita pun mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dengan penuh iman dan semangat dalam hidup kita sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesaksian para rasul dan Yohanes Pembaptis yang membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah utusan-Mu, Juru Selamat kami satu-satunya dan Sang Mesias. Semoga kami mampu juga memberikan kesaksian kepada sesama kami, sehingga mereka pun menjadi percaya kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.